Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Hari ini hari Minggu ya. Saya akan bahas lagi dua pertandingan MU. Terakhir MU tanding itu lawan Chelsea ya. Man United menang 0-1 lawan Chelsea. Golnya Cunha, assist dari Bruno. Mohon maaf, saya sudah lama tidak bikin video karena waktu itu yang seri itu bulan apa ya? Bulan Maret itu bertepatan dengan hari Lebaran ya. Besoknya mau Lebaran. Jadi kalau Lebaran saya libur gitu kan. Tanggal 21 lah lawan Bournemouth itu kan seri 2-2. Kemudian MU tanding lagi tanggal 14 April. Dia kalah 1-2 home di kandang lawan Leeds. Ada di kartu merah pula pemain MU. Dan terakhir pertandingan tanggal 19 itu kan lawan Chelsea. Dia menang tipis 0-1. Dan selanjutnya gamenya itu lawan Brentford ya. Brentford itu nanti pertandingannya tanggal 28, berarti sekitar hari Selasa ya, hari Selasa jam 2 dini hari. Saya beberapa pertandingan nggak nonton ya, mungkin yang Chelsea sedikit nonton. Kalau yang Chelsea ini kita kan lihat udah hampir 10 pertandingan lah ya, Man United di bawah Michael Carrick. Seperti yang saya bilang, kenapa kita patokannya 10 pertandingan untuk menilai seorang pelatih? Karena ya ini hasilnya. Karena 10 pertandingan itu mewakili sekitar 25% atau seperempat kompetisi liga. Liga itu kan pertandingannya 38 game. Kalau kita ambil sampel 10 berarti ada seperempat gitu. Kita melihat perkembangannya dari game pertama sampai game ke-10. Kalau nah ini misalnya contoh di Chelsea dan MU. Chelsea kan sama Liam Ross senior itu kurang lebih ya mungkin udah 10 game. Hasilnya menanjak lalu drop, akhirnya dipecat dan Chelsea lagi dan lagi membayar pesangon. Sedangkan MU sementara belum belum bayar pesangon karena si Michael Carrick ini kan pelatih interim. Jujur aja dua tim ini kayak buang-buang duit, mubazir pokoknya. Chelsea itu apa dulu si De Zerbi, Potter, Lampard, terus yang terakhir si Enzo Maresca, terus Liam Ross senior itu kan dipecat. Ketika dipecat dia harus bayar biaya kompensasi pemecatan sisa kontraknya. Gila parah gitu kan. MU juga sama, beberapa pelatih seperti ya kita ingatlah dua terakhir, Erik ten Hag kan dipecat sebelum kontraknya habis, bayar pesangon. Ruben Amorim dipecat juga dan harus bayar pesangon. Jadi dua tim ini masih labil lah, belum punya stabilitas dalam tim. Contoh aja mungkin kalau saya lihat sih yang punya stabilitas dalam tim kalau tim besar itu ya praktis hanya Manchester City dan Arsenal dipimpin Arteta dan Man City dipimpin Pep Guardiola. Karena memang itu saya rasa Guardiola ini punya dukungan yang cukup untuk merealisasikan atau mentranslasikan ide dia. Dia perlu pemain seperti apa, tipikalnya, dan manajemen mendukung. Nah kalau di MU ini bolak-balik gonta-ganti pelatih, pecat sana sini. Memang kalau sejak Michael Carrick inception, jadi ketika Michael Carrick melatih MU sampai sekarang, kalau dibikin klasemen, MU itu betul nomor 1 sejak Carrick masuk di Liga Inggris. Yaitu hal positif. Namun kita perlu tahu gitu ya, Oleh waktu masuk juga seperti ini. Akhirnya di musim kedua dan ketiga angin-anginan, mengandalkan Bruno Fernandes. Di pertandingan Chelsea, di pertandingan yang
Leeds juga sama. Leeds itu main lebih baik loh daripada MU. Dan Chelsea kemarin main lebih baik loh daripada MU. Ya kebetulan MU yang bisa cetak gol. Itu pun peluang MU itu tipis loh. MU jarang dapat peluang, jarang bisa shot, jarang ada end passing. Praktis pertandingan itu berisik anjay. Pertandingan itu dikontrol oleh Chelsea. Cuma memang di pertandingan kemarin lini pertahanan MU solid. Ini kombinasi lini pertahanan MU yang solid dan lini depan Chelsea yang mediocre. Jelas sih, kayak Chelsea itu terlalu saya rasa sih yang benar-benar bagus ya. Mungkin pemain kayak tengahnya Enzo, AMF-nya Cole Palmer, depannya Joao Pedro. Ya udah itu aja gitu guys. Kalau yang belakangnya, tengahnya yang lain, wingernya, ya ini B aja sih. Dengan uang yang mereka habiskan sebegitu banyak, gila sih, kayak buang-buang duit sumpah. Nah kemarin kan yang jadi striker Liam Delap. Ya Liam Delap aja belum proven lah sampai sekarang, malah lebih bagus Sesko. Nah kalau di MU pemain-pemainnya udah Premier League proven, kayak Cunha sebelumnya udah Cunha itu dari Wolves ya, Wolverhampton. Brian Mbeumo dari Brentford. Terus siapa lagi ya? Mason Mount. Udah banyak lah pemain-pemain yang proven di Premier League, termasuk kayak Casemiro kan udah beberapa musim, Dalot, Mazraoui udah beberapa musim, Luke Shaw udah senior lah, dia dari zaman Sir Alex datang ke MU tuh. Kobbie Mainoo juga bagus. Mungkin yang benar-benar baru merasakan atmosfer Liga Inggris ya hanya dua ini ya, depannya Sesko dan belakangnya sih Saint Lamens. Dan Lamens juga bagus untuk harga segitu, dia masih muda, dibeli juga relatif murah untuk pemain muda ya, talenta muda. Sesko juga usianya masih muda, jadi masih panjang gitu untuk mereka progres berkarir. Apa yang bisa kita harapkan dari Carrick? Positifnya datang Carrick adalah satu, dia mengembalikan MU sesuai kapasitasnya. Kapasitas MU segini. Dulu di zaman Amorim selalu di bawah, terus di bawah sini. Tapi ketika ada Carrick cap sesuai kapasitasnya, tapi tidak push, tidak berusaha mendorong lebih para pemain MU untuk beyond the limit gitu loh, beyond the limit. Karena kalau kita lihat ya, pemain seperti Cunha, Mbeumo bagus, iya, tapi dari sononya udah bagus. Cunha sama Mbeumo sebelum ke MU udah bagus, makanya direkrut dan sekarang langsung jadi starter rutin. Bruno ya udah itu kapten dan pemain andalan gitu kan. Terus kayak siapa ya? Ya Dalot udah sering lah jadi starter. Maksudnya dari pemain yang nobody from nowhere terus berubah atau bertransformasi menjadi lebih baik, praktis kan gak ada gitu ya di zaman Carrick ini. Ya mungkin kayak kembali aja, semangatnya hanya mengembalikan semangat yang dulu pernah hilang, kayak Kobbie gitu kan. Kobbie sering perform gitu, Aiden sering perform, Luke Shaw itu ya, sisanya sih nggak ada progres berarti. Namun meskipun tidak ada progres beyond the limit, tapi setidaknya Carrick inilah yang mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Ya, sekarang posisi MU itu masih di zona Liga Champions ya, poinnya 58, sama dengan sama dengan Aston Villa.
poinnya paling atas Man City Arsenal 70-70. Terus peringkat 3-4 poinnya 58-58. Jadi di posisi Liga Champions sih mungkin MU masih bisa aman ya, karena kan slot Liga Inggris untuk Liga Champions itu ada 5 tim. Kalau 5 tim udah pastilah Man City Arsenal nomor 1-2 udah pasti itu mah. Nah tinggal 3-4-5 ya diperebutkan oleh beberapa tim, ada MU, Aston Villa, Liverpool, Brighton, Bournemouth. Soalnya selisih poinnya juga Brighton di posisi 6 hanya 50, sudah 50. Jadi ke MU itu praktis hanya 8 poin. Jadi di posisi 3-4-5 sangat seru sih. Di posisi 3-4-5 sangat seru, dan nanti MU itu lawan Brentford. Dia kalau lawan Brentford dia tuh di posisi 9. Brentford juga tim apa ya, giant killer lah kita sebut. Dia tuh sering mengalahkan tim-tim besar. Soalnya pemainnya juga menyengat anjay. Pemain-pemain Brentford tuh. Termasuk si strikernya itu tuh yang cetak gol banyak, namanya Igor Thiago. Tapi apakah nanti MU bisa mempertahankan posisi di posisi 3? Kalau bisa, ini sangat baik sih sebenarnya. Bukan Brentford deng, tanggal 9 mah Sunderland. Iya bener deh, Sunderland ya. Pertandingan selanjutnya lawan Brentford Selasa 28 April jam 2 dini hari. Nanti Benjamin Sesko akan bertemu Igor Thiago. Ya kita berharap ya MU tetap on the track. Ini udah on the track, sambil mungkin mencari orang pengisi yang tepat di manajemen kepelatihan. Kalau saya lihat MU cocok dilatih Ancelotti guys. Cuma Ancelotti, soalnya Ancelotti itu pragmatis mainnya. Dia pokoknya gimana aja pemainnya bebas gitu ya, yang penting menang. Asli Ancelotti itu cocok di tim seperti Madrid, seperti MU yang bisa support duit banyak, bisa support dengan pemain, punya keleluasaan ke pelatih. Nah, kalau si Ancelotti kan dia punya bargaining power lah buat nego ke manajemen. Soalnya pelatih kayak Carrick, mungkin Carrick itu cocok jadi asisten pelatih. Misal ya, simulasinya Ancelotti itu melatih 2-3 musim di MU, Carrick jadi asisten pelatih. Jadi seperti Zidane itu kan belajar banyak di bawah kepelatihan Ancelotti, dia jadi asisten pelatih. Ketika Ancelotti pergi, dia sudah siap menjadi pelatih kepala. Nah seperti itu, biar dia tahu. Karena saya lihat Michael Carrick ini bukan pelatih yang dominan taktis, cenderung taktis ke teknis di lapangan, tapi kepada non teknis seperti menyemangati, memberi kepercayaan diri kepada pemain. Terus skemanya mungkin lebih terbuka lah, bukan skema rigid yang SOP banget ala Arteta, Pep. Dan pemain-pemain MU kan sebenarnya bisa aja mewujudkan ide-ide segar seperti itu, atau ide-ide yang lebih terbuka dengan formasi 4-3-3 kan. Terus si Ancelotti kan lebih lebih fleksibel soal formasi. Kalau pemainnya memungkinkan 4-3-3 ya 4-3-3, kalau kurang ya mungkin 4-4-2. Kalau pemainnya lagi kurang banget bisa 3-5-2. Dia tuh lebih agile gitu loh, lebih adaptif terhadap kondisi tim, nggak seperti Amorim yang terus aja 3-4-3 dipaksain, atau Michael Carrick selama ini kan pakai 4-2-3-1 yang memang setelan MU, sesuai MU gitu. Tapi kalau di bawah Ancelotti, misal Bruno nggak ada, dia nggak akan maksain 4-2-3-1. Dia mungkin bakal ngerubah jadi 4-3-3, dia bakal ngerubah mungkin jadi 4-4-2.
Asli guys, bisa aja nanti kita melihat Sesko dan Carrick jadi striker duet di depan kalau di bawah Ancelotti. Tapi ya namanya juga saya berhalusinasi gitu. Semoga siapapun yang jadi pelatih MU semoga lebih baik, karena kita udah bosen melihat MU tim kaya tapi begini-begini aja. Itu dia. Oke, goodbye. Thanks for watching.